Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri kisah keteladanan Wali Songo episode kelima dengan tema Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Dalam seri ketiga ini dibahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, riwayat hidup Sunan Kalijaga. Kedua, usaha dakwah Sunan Kalijaga. Dan yang ketiga, keteladanan Sunan Kalijaga. Bagaimanakah riwayat hidup Sunan Kalijaga? Simaklah uraiannya berikut ini. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Syahid atau ada juga yang menyebutnya Raden Mas Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayah beliau adalah Temenggung Wilatikta, seorang bupati Tuban. Kelebihan yang ada pada diri Sunan Kalijaga adalah cerdas, terampil, pemberani, berjiwa besar, dan memiliki kepedulian besar terhadap sesama. Sunan Kalijaga dikenal dengan banyak julukan, misalnya Syekh Melayu, Lokajaya ketika di hutan Jatisari, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Kidalang Sida Brengti di Pajajaran, Kidalang Kumendung di daerah Purbalingga, Kidalang Bengkok di daerah Tegal, dan Ki Unehan di Majapahit. Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Ampea, dan Sunan Gunung Jati. Beliau menjadi seorang yang ahli dalam bidang ilmu tauhid, ilmu syariat, dan menguasai perjuangan dakwah Islam. Beliau juga dikenal sebagai seorang ahli sastra dan pujangga dengan syair-syair yang indah dalam bahasa Jawa. Di antara jasa-jasa Sunan Kalijaga ialah mendirikan Masjid Agung Demak dengan soko tatalnya, kesenian wayang kulit dengan gamelannya. Sunan Kalijaga wafat diperkirakan dalam usia 131 tahun. Makam beliau terletak di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Bagaimanakah usaha dakwah Sunan Kalijaga? Berikut ini uraiannya. Sunan Kalijaga mengawali perjuangan dakwahnya di daerah Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga. Beliau berusaha untuk mengislamkan penduduk sekitar, termasuk Indramayu dan Pamanukan. Mode dakwah Sunan Kalijaga dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman di Jawa lebih banyak dilakukan melalui pendekatan seni dan kearifan budaya lokal atau local wisdom. Meskipun tidak hanya itu saja yang dijadikan sebagai media dakwah oleh beliau. Sunan Kalijaga berdakwah mengenalkan Islam salah satunya melalui pertunjukan wayang dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Berbeda dengan pertunjukan wayang lainnya, Sunan Kalijaga tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukan beliau, melainkan cukup dengan menyebut kalimat sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga sudah masuk Islam. Berkat kelehian Sunan Kalijaga berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Dalam pertunjukannya, terdapat banyak lakon digubah oleh Sunan Kalijaga. Lakon-lakon tersebut diadaptasi dari naskah kuno. Beberapa lakon yang paling digemari adalah lakon Dewa Ruci, Layang Kalimasada, Petruk Jadi Raja, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga juga menambahkan karakter-karakter baru
seperti punakawan yang terdiri atas Semar, Bagong, Petruk, dan Garing. Selain menggelar pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga juga menggubah tembang-tembang yang syarat dengan muatan keislaman. Contohnya ialah Kidung Rumeksa ing Wengi, Ilir-ilir, dan lain sebagainya. Dakwah Sunan Kalijaga tidak hanya menyentuh kalangan elit saja, melainkan juga menjangkau masyarakat yang terpinggirkan di pelosok-pelosok. Dari kalangan ningrat hingga rakyat yang melarat, dewasa maupun kanak-kanak. Tidak pandang mulai dari para bromocorah, preman, berandalan, hingga para bangsawan dan pejabat tinggi pemerintahan. Sunan Kalijaga menyumbangkan banyak ide, seperti perancangan alat-alat pertanian di masyarakat, desain corak pakaian, permainan-permainan tradisional untuk anak-anak, pendidikan politik, dan sumbangsih bentuk ketatanegaraan. Yang baik di kalangan elit kerajaan pada masa itu. Berikut ini di antara ajaran atau nasihat-nasihat Sunan Kalijaga. Suro diro jayaningrat lebur dening pangastuti, yang berarti segala sifat keras hati, picik, sokuasa, dan angkara murka hanya bisa dileburkan oleh sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Urip iku urup, yang berarti hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Memayu hayuning bawono, ambrasto durhangkoro, yang berarti manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan di muka bumi atau rahmatan lil alamin, serta memberantas angkara murka, serakah, dan tamak dalam dirinya. Bagaimanakah kisah keteladanan Sunan Kalijaga? Keteladanan yang paling menonjol dari kisah Sunan Kalijaga diantaranya adalah kreatif dalam berdakwah kepada masyarakat, halus budi, santun, toleran, dan tidak suka memaksa. Demikianlah sekelumit tentang kisah keteladanan Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.